Kasih tahu. Hai guys, welcome to Kasih Tahu. Ini adalah part yang ketiga dari seri diplomat yang terbunuh pada saat bertugas. Buat kalian yang belum nonton yang part 1 dan 2, boleh habis video ini boleh cek videonya di description box, ada linknya. Dan untuk part yang terakhir langsung aja kita mulai ke diplomat yang pertama untuk hari ini. Sir Richard Adams Kais adalah duta besar Inggris untuk Banda yang dibunuh oleh IRA di Den Haag pada 1979 dari Armenia lagi nih guys. Richard Adams Sykes meninggalkan kediamannya di Den Haag pada pukul 9 pagi dan sedang memasuki limusin Rolls-Royce peraknya ketika dia tertembak. Dia duduk di sebelah Alison Bales dan pintu mobil dipegang oleh Karel Straub, warga negara Belanda berusia 19 tahun yang bekerja di kedutaan. Straub juga tertembak dalam serangan itu. Sopir Sykes, Jack Wilson, tidak terluka dan mengantar mereka ke rumah sakit di rumah sakit Westinde, di mana dia meninggal 2 jam kemudian. Straub diangkut dengan ambulans ke rumah sakit yang sama di mana dia juga meninggal. Wow. Polisi melaporkan bahwa tembakan datang dari jarak sekitar 10 yard atau setara dengan 9 meter oleh 2 penyerang yang mengenakan setelan bisnis yang melarikan diri dengan berjalan kaki setelah serangan tersebut. Tersangka pembunuh adalah orang Palestina atau Irak. Meskipun tidak ada bukti yang diajukan antara dia orang Palestina atau Irak, akhirnya dipastikan bahwa IRA telah melakukan pembunuhan. IRA mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan itu pada Februari 1980. Dalam sebuah pernyataan mereka mengatakan tentang Sykes, dia bukan hanya seorang propagandis Inggris seperti semua duta besar Inggris, tetapi karena dia telah terlibat dalam operasi intelijen melawan organisasi kami. Operasi intelijen disebutkan dalam pernyataan terkait dengan laporan pemerintah yang ditulis oleh Sykes menyusul pembunuhan Christopher Edward Biggs yang kita bahas di part 1. Archibald Gardner Dunn merupakan duta besar Afrika Selatan untuk El Salvador. Pada tanggal 28 November 1979, ia diculik oleh Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí. Apa itu? Dengan akibat yang fatal. Menteri Luar Negeri Hector Miguel Antonio Dada Hirezi menyatakan bahwa hak istimewa diplomatik Dunn akan tetap berlaku, tetapi pemerintah hanya akan melaksanakan rencananya untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Afrika Selatan sebagai protes terhadap apartheid. Sebuah rekaman wawancara dibuat selama penculikan. Dalam salah satu foto, dia sedang memegang koran dengan headline tertanggal 13 Juli 1980. Dan para penculik menghubungi keluarga Dunn karena pemerintah Afrika Selatan menolak berunding dengan teroris. Sebuah surat untuk istrinya diterbitkan di Diario Colatino dan Christian Barnard menawarkan untuk berlatih di El Salvador dengan imbalan pembebasan. Scar Romeo menulis surat kepada para penculik pada tanggal 15 Maret 1980 dan sebuah dana disiapkan untuk membiayai uang tebusan. James Hell Arguello dibebaskan pada periode yang sama oleh Ejercito Revolucionario del Pueblo. Ini kelompok yang berbeda lagi setelah memenuhi permintaan tebusan. Nah, pada tanggal 8 Oktober 1980, FPL mengumumkan bahwa Archibald Gardner Dunn sedang diadil dan mengklaim bahwa bentuk penilaian itu untuk dijual. Pada November 1981, Archibald Gardner Dunn secara resmi dinyatakan meninggal oleh Mahkamah Agung di Pretoria. Dia secara anumerta dianugerahi Order of Good Hope. Order of Good Hope. Next ada Louis Delamare. Delamare adalah duta besar Prancis untuk
Lebanon pada awal 1980-an. Pada tanggal 4 September 1981, dia dibunuh di dekat kedutaan Prancis. Saat itu Delamare sedang mengendarai mobil perusahaannya. 4 penyerang menghentikannya dan mencoba menyeret Delamare keluar dari mobilnya. Ketika itu gagal, mereka menembaki dia dan Delamare meninggal karena luka-lukanya di rumah sakit beberapa jam kemudian. Ada Shlomo Argov, adalah seorang diplomat Israel terkemuka. Dia adalah duta besar Israel untuk Inggris yang percobaan pembunuhannya menyebabkan Perang Lebanon 1982. Pada 3 Juni 1982, 3 pria, Hussein Ghassan Said, Marwan al-Banna, dan Nawaf al-Rohsan mendekati Argov saat dia masuk ke mobilnya setelah jamuan makan di Hotel Dorchester di Park Lane, London. Ada laporan lain yang menyebutkan jumlah pria sebanyak 4 orang. Yang berbekal senapan mesin WZ-63, Hussein Ghassan Said menembak kepala Argov. Argov tidak terbunuh, tetapi dia terluka parah. Dia dilarikan ke Rumah Sakit Nasional untuk Neurologi dan Bedah Saraf, di mana dia dipindahkan ke unit spesialis dan menjalani operasi otak darurat. Dia mengalami koma selama 3 bulan. Argov meninggal di Rumah Sakit Hadassah pada tahun 2003 dalam usianya 73 tahun akibat luka yang ditimbulkannya dari serangan itu. Jadi dia telah lumpuh dan dirawat di rumah sakit secara permanen selama 21 tahun. Jadi sebenarnya dia masih hidup setelah penyerangan itu, tapi dirawat terus di rumah sakit selama 21 tahun. Next, ada Galip Balkar. Galip Balkar lahir pada tahun 1936 di Istanbul. Ia lulus dari Universitas Ankara, sekolah hukum. Pada tahun 1959, ia bergabung dengan Kementerian Luar Negeri. Ia diangkat sebagai duta besar Turki untuk Yugoslavia pada tahun 1981. 2 pria bersenjata Armenia melepaskan tembakan dengan senjata api kecil ke mobil duta besar yang berhenti karena lampu merah di persimpangan pusat kota di Beograd. Balkar dan sopirnya Kaya Neset terluka. Kondisi duta besar saat itu sedang kritis dan 2 agen keamanan Yugoslavia di daerah itu mengejar mereka dan terjadi baku tembak. Orang-orang bersenjata itu melukai salah satu agen, Slobodan Brazevi. Tembakan lainnya ditujukan ke Brazevi memantul dari dinding dan melukai sedikit orang pekerja kantoran, Zorisa Soloti. Seorang mahasiswa Yugoslavia, Elko Milivojevic, juga tewas dalam baku tembak tersebut. Penyerang ditangkap dan diidentifikasi sebagai Harutjun Krikor Levonian dan Alexander Elbekyan. Mereka tiba di Yugoslavia dari Beirut pada 6 sampai 7 Maret dan keduanya memegang paspor Lebanon. Levonian terluka parah ditangkap tak lama setelah serangan itu dan Elbekyan 8 jam kemudian. Pada hari yang sama, seorang penelpon anonim ke The Associated Press di Athena bertanggung jawab atas serangan atas nama Justice Commandos of the Armenian Genocide Again, lagi-lagi dia, JCAG, sebagai organisasi militer yang disalahkan atas setidaknya selusin serangan terhadap target Turki dari tahun 1975 hingga 1987. Dan penelpon ke outlet berita lain di Paris dan Beirut juga mengatakan bahwa Komando Keadilan telah melakukan serangan itu. Pesan-pesan itu mengatakan penembakan itu dimaksudkan untuk menarik perhatian dunia pada apa yang disebut kelompok itu sebagai masalah nasional rakyat Armenia. Lee Gye-chol merupakan duta besar Korea Selatan untuk Myanmar. Dia meninggal akibat pengeboman di Yangon pada 9 Oktober 1983 yang dilakukan oleh agen Korea Utara. Saleh Mahdi Amas. Pada tahun 1975, Amas diangkat sebagai duta besar pertama Irak untuk Finlandia yang berbasis di Helsinki. Amas meninggal secara tak terduga di rumah sakit Mehiläinen
di Helsinki pada Januari 1985 dan dimakamkan di Irak. Ia diduga menjadi korban percobaan pembunuhan dengan racun oleh diktator Irak bernama Saddam Hussein. Ada Pedro Manuel de Aristegui. Dia merupakan duta besar Spanyol untuk Lebanon. Pada tahun 1985, ia diculik selama beberapa jam oleh seorang militan Syiah yang ingin menukarnya dengan anggota pengakuannya sendiri yang dipenjara di Spanyol. Dia meninggal pada 16 April 1989 ketika sebuah proyektil Suriah menghantam ruang makan kedutaan Spanyol. Ayah mertua dan adik iparnya juga tewas dalam insiden tersebut. Next ada Michael Courtney, adalah seorang uskup Irlandia di gereja Katolik. Ia memasuki dinas diplomatik tahta suci pada tahun 1980 dan diberi pangkat uskup agung dan diberi nama Nuncio Apostolik untuk Burundi pada tahun 2000. Dia meninggal karena luka tembak yang diderita dalam serangan kekerasan yang dianggap tidak terkait dengan perang saudara Burundi. Menurut saudaranya, Courtney adalah duta besar Paus pertama yang meninggal akibat kekerasan dalam 500 tahun terakhir. Next ada John Christopher Stephens, adalah pengacara dan diplomat Amerika Serikat yang menjadi duta besar Amerika Serikat untuk Libya dari Juni 2012 hingga September 2012. Stephens tewas ketika terjadi penyerangan terhadap konsulat Amerika Serikat di Benghazi, Libya pada tanggal 11 September 2012. Next ada Jamal Al-Jamal, seorang diplomat Palestina yang menjadi duta besar untuk Republik Ceko dari 11 Oktober 2013 hingga kematiannya. Menurut polisi Ceko, Al-Jamal terluka parah dalam ledakan yang mengguncang kediaman resminya pada hari tahun baru 2014. Dia meninggal beberapa jam setelah dibawa ke rumah sakit. Kata pihak berwenang atau polisi Ceko mengklaim bahwa ledakan itu disebabkan oleh bahan peledak di brankas. Dan itu bukan serangan yang direncanakan sebelumnya. Kemudian polisi Ceko menemukan senjata dan amunisi ilegal di kedutaan besar Palestina di Praha. Dan Menteri Luar Negeri Ceko, Jan Kohout, kemudian mengatakan bahwa insiden tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik. Dan wali kota Suchdoi Petrshezhil telah menyuruhkan agar kedutaan dipindahkan dari distrik tersebut. Ada Kyriakos Amiridis, adalah seorang diplomat karir Yunani yang menjabat sebagai duta besar Yunani untuk Libya dan Brazil. Dia dilaporkan hilang pada 28 Desember 2016 yang menjabat sebagai duta besar untuk Brazil dan tubuhnya ditemukan di dekat Rio de Janeiro keesokan harinya. Jadi dia meninggal waktu dia udah menjabat sebagai duta besar untuk Brazil ya. Amiridis dilaporkan hilang saat berlibur di Rio de Janeiro pada akhir Desember 2016. Dia terakhir terdengar pada malam 26 Desember ketika dia mengirim pesan dari teleponnya. Istrinya, Francis Joyce atau siapa gitu panggilannya, Francis saja kali ya, melaporkan dia hilang 2 hari kemudian dan mengklaim bahwa dia tidak dapat menghubunginya. Dan pada 29 Desember, polisi Brazil mengatakan tim yang biasanya ngurus kasus pembunuhan telah melanjutkan penyelidikan atas hilangnya duta besar. Beberapa jam kemudian, sesosok mayat ditemukan di dalam mobil yang terbakar di bawah jalan layang Arco Metropolitan do Rio de Janeiro dekat Nova Iguaçu. Kendaraan itu telah disewa oleh Amiridis dan jenazahnya secara positif diidentifikasi sebagai milik sang duta besar. Pada tanggal 30 Desember, istri Amiridis dan 2 orang lainnya ditahan sehubungan dengan pembunuhan duta besar itu. Salah satu tokoh yang ditangkap
yaitu perwira polisi militer Sergio Gomez Moreira diduga berselingkuh dengan istrinya Amiridis. Dia mengakui pembunuhan itu. Yang peran istri dan pria kedua masih belum jelas, tapi polisi yakin Amiridis dibunuh di sebuah apartemen milik duta besar di Nova Iguacu, tempat pasangan dan putri mereka menginap selama liburan Natal. Noda darah ditemukan di sofa di apartemen juga, jadi udah pasti pembunuhan terjadi di apartemen. Pada 29 Agustus 2021, istri Amiridis dinyatakan bersalah karena berencana membunuh suaminya dan dijatuhi hukuman penjara 31 tahun. Sedangkan Sergio Gomez Moreira divonis 22 tahun penjara setelah mengaku telah melakukan pembunuhan. Bahkan orang yang seharusnya paling tidak mungkin menyakiti bisa menjadi yang paling berbahaya. Ada Andrei Karlov, duta besar Rusia untuk Turki, ditembak mati oleh Mevlut Mers Al-Tintas pada 19 Desember 2016 malam di sebuah galeri seni di Ankara, Turki. Pembunuhan ini terjadi setelah unjuk rasa berhari-hari di Turki atas keterlibatan Rusia dalam perang saudara Suriah dan pertempuran Aleppo. Padahal pemerintah Rusia dan Turki telah merundingkan gencatan senjata. Dan ini yang terakhir, ada Luca Attanasio. Luca Attanasio adalah seorang diplomat Italia yang menjabat sebagai duta besar untuk Republik Demokratik Kongo dari 2017 hingga pembunuhannya di sana pada tahun 2021. Ini masih baru. Pada pukul 10.30 tanggal 22 Februari 2021, World Food Program atau WFP yang terdiri dari 3 kendaraan membawa total 7 orang, termasuk Attanasio, diserang oleh 6 orang bersenjata. Konvoi itu melakukan perjalanan di Kiev Utara dan ibu kota provinsi Goma jadi ini programnya WFP di Rutsuru, sebuah kota 70 km atau 43 mil di utara Goma. Pada rute yang akan membawa kendaraan melalui Taman Nasional Virunga. Jadi serangan itu terjadi di dekat kota Praja Kibuma dan Kanyamahor. WFP telah menyatakan serangan itu terjadi di jalan yang sebelumnya telah dibersihkan untuk perjalanan tanpa pengawalan keamanan. Oke. Attanasio adalah target utama serangan itu. Saat orang-orang bersenjata berusaha menculiknya, mereka melepaskan tembakan, membunuh Mustafa Milambo, pengemudi PBB dari Kongo. Mereka kemudian mengancam 6 anggota lainnya dan membawa mereka ke hutan terdekat. Ketika pasukan keamanan setempat tiba di tempat kejadian, menyusul laporan adanya tembakan, orang-orang bersenjata itu membunuh Karabinier Vittorio Lacovacci yang berusia 30 tahun dan Attanasio yang terluka parah. Para penyerang kemudian menculik 3 sandera dan melarikan diri dari tempat kejadian, sementara seorang warga negara Italia ketiga lolos tanpa cedera. Attanasio dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis di rumah sakit PBB di Goma, tetapi meninggal di sana 1 jam kemudian setelah masuk karena luka tembak di perutnya, sehingga jumlah kematian akibat serangan itu menjadi 3. Oke, termasuk Attanasio ya. Attanasio adalah duta besar asing pertama yang terbunuh di DRC sejak 1993 dan duta besar Italia pertama yang terbunuh saat menjalankan masa jabatannya. Dan itu yang terakhir guys. Mungkin masih banyak lagi, tapi untuk 3 seri ini kita membahas sampai di sini saja. Menurut aku dari yang ketiga ini paling jahat, paling heartbreaking atau kasus yang paling bikin tanda tanya besar, itu kasusnya Kyriakos Amiridis. Dia tidak dibahayakan oleh teroris, lawan politik, pemberontakan atau semacamnya yang kayak yang lainnya alami, yang memang sudah kita mengerti kalau mereka memang berbahaya. Dia dibahayakan sama istrinya sendiri. Oh my god. Udah selingkuh, ngebunuh lagi. Kayak Oke. Udah nggak setia, kriminal lagi. Jadi bingung harus percaya siapa lagi kalau
orang terdekat sendiri ternyata sekejam itu. Nggak bisa dihindari sih, kita nggak bisa mendeteksi ketidaksetiaan ataupun jiwa kriminal yang tersembunyi dalam diri orang sekitar kita. Kalau dunia kurang orang setia, mungkin kita bisa jadi setia supaya bisa menjadi salah satu orang setia gitu. Buat para pengkhianat di luar sana, selingkuh itu salah, tapi kalau memang hobi dan DNA selingkuh sudah mendarah daging, ya sok. Tapi jangan dibunuh juga, Bambang. Jangan belagak kayak jadi Tuhan, kayak sok ngambil nyawa orang lain. Oke guys, maaf kalau ada kata-kata aku yang kurang berkenan. Please like, comment, dan share ke everyone supaya mereka juga tahu. Tekan subscribe bagi yang belum dan nyalain notifikasinya supaya kalau ada video baru kalian menjadi orang pertama yang tahu. See you guys, dadah. See you guys!